Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini kita membahas tentang murai batu jeda, teman-teman, murai batu parkir. Kenapa murai batu kita jeda? Ya, cenderung hanya pasang badan saat dilombakan. Kita kupas setelah intro berikut ini. Cekidot. Merawat murai batu lomba memang ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada hal-hal yang harus kita hindari, dan banyak hal yang harus kita lakukan. Murai batu lomba tidak serta-merta kita harus terapi embun, terapi jemur yang kencang, dan lain sebagainya. Tapi juga banyak faktor yang mempengaruhi agar murai batu kita tetap mau bekerja, atau dalam artian mau mengeluarkan isian, mau membongkar materi. Terkadang hal kecil sering kita lupakan, ya, sering kita indahkan hingga menyebabkan murai batu kita tidak mau yang namanya bongkar materi. Kalau murai batu yang kebiasaan kita track itu sebenarnya juga merusak dari burung murai batu itu sendiri. Seharusnya untuk murai batu yang orientasinya ke lomba dihindari untuk tidak di track, ya, tidak dipancing saat di rumah, tidak juga digoda-goda. Murai batu yang untuk lomba seharusnya benar-benar diistirahatkan saat di rumah. Istirahat dari melihat dan mendengar burung apapun, termasuk masteran. Kalau untuk pemasteran, ya, khusus untuk pemasteran ini beda lagi. Murai batu yang susah bongkar materi, teman-teman bisa terapi dengan masteran kecil-kecil. Dengan masteran yang seperti gereja tarung, terus seperti kolibri, itu pun pemberiannya tidak boleh berselang. Pemberiannya harus konsisten. Sebulan hanya boleh diberikan 2 burung, dan pemasterannya pun harus kontinu. Dalam artian di 2 minggu pertama harus 1 burung, lalu di 2 minggu akhir 1 burung lagi. Ini diharapkan agar murai batu kita bisa menghafal, dan mudah untuk menirukannya. Jangan serta-merta digonta-ganti begitu saja, yang mengakibatkan murai batu kita susah untuk mendengar dan menghafal dari suara masteran itu sendiri. Itu dari segi pemasteran. Untuk segi pemasteran pun kita tidak boleh terlalu keras jika kita menggunakan MP3, dan untuk menggunakan burung hidup kita tidak boleh memperlihatkan. Itu cara kita untuk memasteri burung murai batu, ya teman-teman. Nah, kalau kita dari segi pemasteran sudah, dari mentalnya burung memang ada, dari perawatan juga selayaknya standarnya merawat murai batu harian, tidak perlu repot-repot, maka seharusnya burung murai batu tinggal disetut di H-1 harusnya sudah mau bongkar isian, mau mengeluarkan materi-materi yang sudah kita isikan tadi. Nah, itu untuk murai batunya, ya, agar murai batu kita bisa terus berkembang
agar murai batu kita bisa terus itu. Yang paling parah teman-teman biasanya itu murai batu kita itu di trek. Nah, dalam ngetreknya itu waktunya lama ya, sampai murainya berhenti berjeda, terus main lagi sampai berjam-jam. Ini yang mengakibatkan murai batu kita itu habit atau terbawa. Murai batu kita jadi tidak bisa lagi yang namanya membongkar materi dengan full atau terus-menerus. Nah, inilah yang kita takutkan. Jadi kalau murai batu tidak bisa membongkar materi terus-menerus, ini akan menjadi masalah ya. Murai batunya hanya kerjanya setengah-setengah, tidak bisa full. Nah, ini yang kita takutkan ya teman-teman. Karena kalau kerjanya setengah-setengah, tidak bisa full dari awal sampai akhir, tidak bisa ngedor, nah ini akan menjadi masalah. Susah untuk bersaing dengan burung murai batu lain tentunya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita hindarkan. Mungkin kelihatannya sepele ya, hanya ngetrek murai batu gitu, tapi kan dampaknya sangat buruk sekali. Dampaknya sangat tidak bagus. Jadi jangan dilakukan. Untuk ngetrek burung murai batu ya ndak usah ya kan. Untuk kita dalam melombakan murai memang harus ada peraturan-peraturan yang harus kita indahkan ya, harus kita lakukan, harus kita taati agar murai batu kita juga memiliki tekanan dalam dilombakan, menekan lawan, vektornya tinggi, pemberian keroto juga bagus ya. Tapi untuk murai batu yang tidak diberikan keroto terus diberikan keroto juga itu tidak bagus. Pemberian keroto itu dilakukan untuk murai batu yang memang sudah terbiasa atau terlatih. Semisal murai batu tidak pernah diberikan keroto, ya dilatih dikasih keroto mulai dari 1 sendok dan seterusnya. Untuk pemberian keroto sendiri teman-teman itu juga perlu diperhatikan. Keroto juga gampang busuk, jadi harus hati-hati ya teman-teman, harus hati-hati, jangan sembarangan memberikan keroto pada burung murai batu kita, karena nanti bisa berdampak buruk sekali untuk burung murai batu kita. Nah, itu tentang perawatan murai batu yang bisa meningkatkan untuk selalu membongkar materi, selalu juara dalam setiap perlombaannya. Kita memang perlu yang namanya mengkondisikan si burung murai batu. Coba burung murai batu yang susah untuk bongkar materi, yang susah untuk mengeluarkan isian, coba dikondisikan selama 1 bulan, dipuasakan full. Saya rasa kalau teman-teman sudah mempuasakan burung murai batunya selama 1 bulan, dari suara mendengar dan melihat, saya kira nanti akan kerja maksimal. Perlu dicatat juga, pondasinya adalah murai batu teman-teman harus memiliki mental yang bagus gitu ya teman-teman ya. Cukup ya teman-teman, sambung di lain waktu. Terima kasih. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.